Bab 298 Penindasan Mutlak, Palu Langit Cerah Sumeru yang Hebat. Menyaksikan warna emas dalam tangsan, api emas di sekitar Qian Rengsui melonjak. Selain pohon tempat dupa itu ditusuk, semua tanaman di sekitarnya langsung berubah menjadi abu. Tanpa berhenti, api suci yang sangat besar ini langsung terbentuk menjadi pedang suci malaikat. Setengah dupa telah terbakar, dan Qian Rengsui tidak akan memberi tangsan kesempatan lagi. Dalam sekali jalan, dia menggunakan serangan terakhir yang sebelumnya dia hadapi dengan Kaisar Perak Biru Tangsan sebelumnya. Meskipun Clear Sky Hammer milik Tangsan sangat besar, dibandingkan dengan pedang malaikat sepanjang 100 meter itu masih kentang kecil. Tapi Tangsan sendiri masih tidak memiliki pikiran sedikit pun untuk menuangkan cahaya seagot ke Clear Sky Hammer untuk mengubahnya menjadi gambar seagot trident yang sangat besar dari sebelumnya. Tangsan dengan cepat mengambil 3 langkah ke depan, dan dengan langkah terakhirnya, kaki kirinya terbanting keras ke tanah, gelombang energi tak berwujud langsung meledak. Dengan tempat dia melangkah sebagai asal, tanah dalam jarak 30 meter langsung meledak, tenggelam lebih dari 10 meter dalam awan asap dan pecahan tanaman. Itu jelas menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan langkah Tangsan. Bahkan menghadapi pedang malaikat, Tangsan tidak berkecil hati sedikit pun. Saat ini Qian Rengsui dengan jelas melihat mata Tangsan berubah menjadi merah darah. Memang, merah darah. Jika warna biru keemasan itu ilahi dan anggun, maka warna merah ini paling cocok dengan aura agresif Palu Sumeru Agung. Kehadiran tajam itu menyertai cara mengesankan yang tak tertandingi dan niat membunuh yang kental untuk melayang ke langit bersama dengan lompatan Tangsan. Saat Clear Sky Hammer ini melompat entah dari mana Tangsan tiba-tiba mengerti mengapa kakek buyutnya Tang Chen memilih warisan Dewa Asura. Palu Sumeru Agung Clear Sky Douluo ini sangat cocok dengan aura Dewa Asura. Saat ini dia hanya kombinasi tipe manusia, tetapi dia sudah memiliki kehadiran dan kekuatan liar seperti itu, sehingga energi pendakian seketika dan kepercayaan diri yang tak tertandingi sama sekali tidak dapat dihasilkan oleh Kaisar Perak Biru. Dan pada saat yang sama Tangsan juga mengerti mengapa ayahnya bahkan tidak perlu menggunakan ring detonation saat menggunakan Great Sumeru Hammer, dan masih bisa memblokir pendeta kedua kerajaan roh. The Great Sumeru Hammer membuat Clear Sky Hammer tidak membutuhkan kemampuan roh apapun. Mengandalkan penindasan kekuatan absolut, satu kekuatan bagian menaklukkan 10 bagian keterampilan, kekuatan paling tirani benar-benar meletus. Saat ini, Tangsan merasa seperti telah menjadi satu dengan Clear Sky Hammer-nya. Lompatannya tidak menggunakan kemampuan terbang apapun, melainkan lompatan dengan kekuatan yang dihasilkan setelah menggabungkannya dengan roh. Dia benar-benar melompat 1000 meter ke udara. Bahwa kekuatan itu bisa membawanya ke ketinggian seperti itu dengan jelas menunjukkan betapa dekatnya dengan keilahian Tangsan. Qian Rengsui, ambil paluku, Sumeru mencapai langit. Memegang palu raksasa di kedua tangannya, menghadapi energi emas yang sangat besar dari pedang malaikat, Tangsan tidak secara pasif menerima pukulan, melainkan mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan. Hanya dalam sekejap, cincin roh pertamanya, cincin roh 100.000 tahun dari kera raksasa Titan meledak, menyatu sempurna dengan tubuhnya. Pada saat yang sama saat dia mengayunkan palu, lengan kanannya meledak, cahaya kuning bergelombang dengan panik mengalir ke palu Half. Manusia dan palu bersatu, Tangsan mengeluarkan serangan dari kondisi puncaknya. Qian Rengsui mendengus dingin, melipat kedua tangannya di atas T-nya. Tangan kirinya terulur di depan sebagai penopang, tangan kanannya mendorong dari bawah, dan pedang malaikat sepanjang 100 meter itu bergerak sesuai dengan itu. Terbakar dengan api emas yang mengamuk, sebagian besar itu benar-benar bergerak di udara seolah-olah menyalakan langit. Dan untuk palu Tangsan, sementara pada awalnya dia telah memimpin palu, begitu dia benar-benar melancarkan serangan itu berubah menjadi palu yang menuntunnya. Palu itu jatuh dari langit seperti meteor raksasa yang sangat keemasan. Meskipun Clear Sky Hammer tidak kecil, itu tidak setingkat pedang malaikat. Emas dalam bertabrakan dengan keras dengan emas cemerlang di udara, dan pemandangan aneh muncul. Menurut ketika Tangsan menggunakan Kaisar Perak Biru untuk bentrok dengan pedang malaikat Qian Rengsui, karena kedua energi itu bertemu, itu akan menyebabkan cahaya dan energi yang sangat besar. Tapi kali ini berbeda. Saat keduanya bertabrakan, langit dan bumi tiba-tiba tumpul. Kegelisahan yang intens langsung muncul di benak Qian Rengsui.
Dia praktis secara tidak sadar memutuskan hubungan indera ilahi antara dia dan pedang malaikat. Layak menjadi kekuatan yang telah memasuki tingkat dewa, dalam Cirque Mestances seperti itu dia masih membuat dirinya terbang ke tanah, FORCIBL, menjauhkan diri dari dua energi yang telah saling mengunci satu sama lain. Di langit, setelah kegelapan singkat tiba-tiba datang cahaya cemerlang. Cahaya Piercing menerangi bumi, membuat segala sesuatu di daerah itu bersinar. Bintik-bintik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, dan mereka mendarat, mereka seterang matahari kecil yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah serangkaian ledakan hebat, setiap setitik cahaya keemasan meniup lubang besar di hutan besar Stardow, mengubah suasana di sekitarnya seolah membeku. Suasana dipenuhi dengan kehadiran ilahi serta niat membunuh yang kejam. Pedang malaikat itu hancur. Pedang Angelix yang dibuat oleh Dewa Malaikat Qian Rengsui sebenarnya dihancurkan seperti itu. Tidak ada jejak yang tersisa di udara, dan bintang-bintang emas yang tak terhitung jumlahnya terbentuk dari pecahannya. Meskipun Qian Rengsui bereaksi sangat cepat, memahami waktu untuk mundur dengan baik, sebagai pencipta pedang malaikat, dia masih terpengaruh. Dia bergoyang di udara saat dia didorong ke tanah, wajahnya pucat saat dia tersandung ke belakang. Bagaimana mungkin? Dalam hati Qian Rengsui hanya ada 4 kata ini. Tang San. Tang San benar-benar mengandalkan kekuatan satu serangan untuk menghancurkan pedang malaikatnya. Meskipun itu bukan senjata ilahi, itu masih merupakan serangan kuat yang terkondensasi dari kekuatan dewa sejati. Bagaimana dia masih bisa memecahkannya? Bahkan ketika dia mematahkan 3 cincin rohnya sebelumnya, dia masih diledakkan oleh pedangnya, hampir langsung dimusnahkan. Jadi bagaimana dia bisa membalikkan Cirque Mestances ketika menggunakan satu cincin roh hanya dengan mengubah roh? Qian Rengsui tentu saja tidak tahu bahwa Tang San telah memanfaatkan pemikirannya yang kaku. Memang, sebelum Tang San mengandalkan energi dari memecahkan 3 cincin roh dan masih tidak bisa memblokir pedang malaikatnya, dan terlebih lagi Tang San absolutely tidak bertindak saat itu. Jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, lalu bagaimana mungkin Qian Rengsui tidak menyadarinya ketika dia selalu menargetkannya dengan indera ilahi? 6, 7, 8, apa yang tidak dapat dicapai oleh 3 cincin roh yang meledak, bahkan jika Clear Sky Hammer lebih kuat dari Kaisar Perak Biru, itu hanya dengan satu cincin roh pertama, yang secara alami tidak dapat melakukan apa-apa. Ini adalah Tang San yang mengeksploitasi pemikiran Qian Rengsui telah dijiwai dalam konflik mereka sebelumnya. Dalam hal berpikir, tidak ada perbedaan antara dewa dan manusia, terutama ketika Qian Rengsui sudah lama tidak menjadi dewa. Pemikirannya masih pemikiran manusia. Ini adalah salah satu kelemahan Qian Rengsui yang ditemukan Tang San. Clear Sky Hammer bukanlah Kaisar Perak Biru, dan bahkan lebih sedikit tinju Tang San. Clear Sky Hammer mencapai berat 100.000 jin, dan memiliki peningkatan 10 kali lipat dari kontrol gravitasi tulang lengan kiri kera raksasa Titan Tang San. Ini juga mengapa pada awalnya dia mengendalikan palu, dan kemudian ditarik oleh Clear Sky Hammer. Bahkan dikurangi menjadi 1/10, Clear Sky Hammer masih memiliki berat 100.000 jin di tangan Tang San. Mengontrol senjata seperti itu tidaklah mudah. Oleh karena itu, setelah Tang San melancarkan serangan, dia menggunakan Gravity Control pada Clear Sky Hammer, sehingga memberikannya sejuta jin yang menakutkan. Selain itu, dari mana cincin roh pertama Clear Sky Hammer yang dipecahkan Tang San berasal? Dari kera raksasa Titan Erming. Bahkan jika itu sama-sama cincin roh 100.000 tahun, kualitas cincin roh kera raksasa Titan jauh lebih tinggi daripada ketiga kaisar semut 15 ton itu. Dia sendiri adalah eksistensi puncak di antara makhluk roh tipe kekuatan, dan kontrol gravitasi itu juga berasal dari kemampuan roh kera raksasa Titan. Setelah dua menjadi satu, setelah Tang San menghancurkan cincin roh pertama ini, dia memiliki kekuatan besar di luar dugaan Qian Rengsui. Terlebih lagi, Clear Sky Hammer juga dijelaskan dengan domain Dead God yang telah mencapai evolusi pamungkasnya. Domain Dead God memiliki efek pengekangan tertentu pada domain malaikat Qian Rengsui, dan ketika terkandung di dalam Clear Sky Hammer, memanfaatkan kekuatan detonasi cincin, kekuatannya benar-benar menyatu dengan Clear Sky Hammer, ledakan yang ditimbulkannya sangat mencengangkan. Kekuatannya jauh melebihi harapan Qian Rengsui.
Setelah Tang San menemukan efek gravity control pada senjatanya, daya ledak ataknya telah meningkat satu level. Hanya saja, gravity control ini harus digunakan pada senjata agar efektif. Selain itu, ketika Tang San menggunakan seagot trident untuk meluncurkan 1 juta serangan tingkat Jin, dia menjadi sadar bahwa, meskipun gravity control efektif, karena kekuatan yang dihasilkan 1 juta Jin terlalu besar, itu akan mengosongkan energi tulang lengan kiri kera raksasa Titan dalam sekali jalan. Dalam satu hari, amplifikasi juta Jin semacam ini hanya dapat digunakan untuk satu serangan. Tetapi bahkan jika itu hanya satu serangan, itu masih bisa menjadi kartu trufnya. Kali ini dia langsung mengandalkan gravity control untuk mengubah situasi pada saat yang paling krusial. Satu ayunan berjalan mulus, tetapi Tang San menggigil. Meskipun dia mematahkan pedang malaikat, dia juga menderita serangan balik dari kekuatan malaikat. Hanya saja, dia jelas tidak punya niat untuk berhenti sekarang. Kontrol gravitasi telah menghilang dalam tabrakan hebat, tetapi dia masih berbalik di udara, satu kaki menendang keluar. Dengan suara rending udara yang menusuk telinga, dia mengandalkan Hatchet Orca Evil Spirit tulang kaki kiri Evil Spirit Orca dari Evil Spirit untuk F.O.R.C.I.B.L.Y mendorongnya ke udara seolah-olah berteleportasi. Pada saat yang sama, cincin roh keduanya langsung meledak, menyatu dengan niat membunuh domain Dead God yang sangat besar dan F.O.R.C.I.B.L.Y membubarkan kekuatan malaikat di dalam dirinya. Clear Sky Hammer yang sangat besar jatuh dari langit, menghantam langsung ke arah Qian Rengshui. Tidak, saat Qian Rengshui terhuyung-huyung, kekuatan lamanya hancur dan kekuatan sucinya terhalang sebentar, menghadapi serangan terus-menerus Tang San, dia hanya bisa tanpa daya mengangkat tangannya dan memadatkan segepok cahaya keemasan. Tirani, kejam, palu sumeria besar yang dipenuhi dengan ledakan, di bawah pengaruh ledakan. Cincin, menghantam energi yang baru saja dipadatkan Qian Rengshui. Di tengah ledakan, Tang San dan Qian Rengshui mendengus keras hampir bersamaan. Tang San dengan liar memuntahkan seteguk darah, dan meskipun Qian Rengshui jauh lebih baik darinya, dia masih terlempar ke belakang oleh palu, dipaksa mundur oleh Tang San tanpa kesempatan untuk mengatur napas. Clear Sky Hammer naik, ternoda oleh darah yang dimuntahkan Tang San. Tang San hanya setengahnya berbalik di udara, dan cincin roh ketiganya meledak. Dalam keadaan avatar roh, Clear Sky Hammer menarik kekuatan dari peledakan cincin dan sepenuhnya berwarna emas tua. Ayunan ketiga ini kembali jatuh dari langit. Boom! Qian Rengshui mundur satu langkah besar, tangannya disilangkan untuk memblokir di depannya, memblokir serangan ketiga ini dengan kekuatan ilahi malaikat seperti bintang berbentuk salib. Tang San melakukan darah sekali lagi, tetapi Qian Rengshui juga diledakkan kembali. Dia dipukul mundur oleh Tang San seperti ini meskipun kekuatan tingkat dewanya, tanpa bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa dipaksa kembali. Wajah Tang San sudah sangat pucat, tetapi warna darah di matanya masih sangat kuat, tidak berubah sedikit pun karena kondisi fisiknya, seolah-olah bukan dia yang baru saja memuntahkan darah. Tepat di cincin roh keempat Tang San meledak dan dia palu untuk keempat kalinya, Qian Rengshui akhirnya meletus. Meskipun Tang San tidak bisa menyakitinya, ditekan olehnya seperti ini dalam satu tarikan napas masih merupakan penghinaan yang luar biasa baginya. Faktanya, dia memiliki kekuatan tingkat dewa. Ditekan dengan kekuatan tingkat dewa benar-benar konyol. Kali ini Qian Rengshui tidak memblokir serangan Tang San dengan tangannya. 6 sayap di punggungnya berkumpul di sekelilingnya secara bersamaan, menyelimutinya di dalam dan membuatnya tampak seperti kepompong emas raksasa. Dengan ledakan hebat, Qian Rengshui terlempar ke belakang. Namun di udara, sosok emas yang sangat besar muncul untuk menggendong tubuhnya. Itu adalah sosok malaikat, persis sama dengan sosok malaikat Qian Rengshui. Pada saat yang sama ketika ia menangkapnya, dengan goyangan 6 sayapnya, bulu emas yang tak terhitung jumlahnya keluar, menembak ke arah Tang San dari segala arah. Dipaksa oleh palu Sumeru Agung Tang San, Qian Rengshui menggunakan kemampuan rohnya. Pada saat yang sama ketika dia dengan kaku memblokir serangan Tang San dengan tubuhnya, dia memberi dirinya kesempatan untuk membalas. Ekspresi Tang San tidak berubah, seolah-olah dia tidak melihat serangan yang ditembakkan dari sekeliling. Cincin roh kelimanya meledak, memancarkan cahaya keemasan gelap yang menutupi dirinya dan Clear Sky Hammer. Clear Sky Hammer raksasa menyapu udara,
dan Tang San terbang sekali lagi. Menggenggam palu di kedua tangannya, dia mengejar langsung ke Qian Rengsui. Saat bulu emas yang tak terhitung jumlahnya itu hendak menusuk Tang San, tiba-tiba, cincin roh keenamnya juga meledak. Ini juga merupakan cincin roh pertama yang diberikan oleh 3 saudara Kaisar Semut 15 ton kepadanya, cincin roh tingkat 100.000 tahun. Boom, cahaya keemasan murni yang luar biasa menyapu, seperti pusaran air raksasa yang tiba-tiba terbuka. Cahaya keemasan yang mengelilingi Tang San benar-benar dipecah oleh kekuatan dari ledakan cincin ini. Dan kecepatannya sendiri tidak melemah sedikit pun. Dia mencapai Qian Rengsui hanya dalam sekejap mata, dan Clear Sky Hammer raksasa itu masih mendarat. Apa yang dilihat Qian Rengsui adalah mata berwarna darah Tang San, dipenuhi dengan keras kepala dan agresi tanpa akhir. Semangat juangnya tidak melemah sedikit pun bahkan ketika menghadapi dewa seperti dia. Qian Rengsui tidak bisa mengerti mengapa Tang San melakukannya, tetapi, dia masih tidak punya pilihan selain mengangkat tangannya lagi, menahan serangan Tang San. Dan kali ini, tubuhnya FORCIBLY menabrak tanah. Baru saja dia mengambil salah satu ayunan Tang San untuk kesempatan meluncurkan kemampuan rohnya, tetapi hanya ketika Qian Rengsui secara langsung menderita Smash Clear Sky Hammer, dia mengerti betapa menakutkannya kekuatan serangan Tang San, kekuatan yang disebabkan setelah peledakan cincin benar-benar terlalu tirani. Sayap malaikatnya bisa memblokir semua kekuatan ledakan, tetapi bukan agresivitas dan niat membunuh yang mengerikan tulang itu. Agresivitas Great Sumeru Hammer dan niat membunuh Domain Dead God menyatu dengan sempurna, dan langsung menembus 6 sayap untuk dituangkan ke dalam tubuhnya, melemahkan serangan kemampuan roh yang dia luncurkan 40%, dan dia harus mengedarkan kekuatan malaikatnya dengan seluruh kekuatannya untuk memaksa keluar aura yang dituangkan Tang San ke dalam dirinya. Dan di bawah sirkumsisi seperti itulah ayunan kelima Tang San mencapainya. Bagaimana mungkin Qian Rengsui memiliki energi yang cukup untuk diblokir? Dengan demikian dia dipukul dan dihancurkan ke tanah. Pada saat ini Qian Rengsui merasa sangat menyesal. Dia seharusnya tidak meremehkan Tang San. Setelah menjadi dewa, dia secara tidak sadar merasa bahwa seharusnya tidak ada orang di dunia ini yang menjadi lawannya. Saat menghadapi Tang San, dia juga selalu bersikap seperti kucing yang bermain-main dengan tikus, tidak pernah menggunakan kekuatan penuhnya. Dan pria ini sepertinya sepenuhnya memahami suasana hatinya. Itu juga hanya dalam Mestances seperti itu, mengeksploitasi segala macam keuntungan yang dia pegang sehingga dia dipaksa sejauh ini. Qian Rengsui percaya bahwa, jika dia bisa melakukannya, dia pasti tidak akan memberi Tang San kesempatan seperti itu, dia pasti akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menangkapnya secara instan. Hanya saja, saat ini penyesalan masih agak terlambat. Satu serangan menghantam, dan sikap Tang San yang mengesankan semakin panas. Cincin roh ketujuh meledak tanpa ragu-ragu, dan dia jatuh dari langit setelah Qian Rengsui. Untuk menindaklanjuti, dia pada dasarnya tidak keberatan dengan keadaan tubuhnya. Saat menyerang, tujuannya adalah untuk menghancurkan musuh dengan sempurna. Tidak peduli seberapa menyakitkannya, dia masih bertahan dalam meledakkan cincin roh ketujuhnya. Dia tidak bisa menggunakan gravity control lagi, tetapi ketika kekuatan dari ledakan cincin roh ketujuh ini mengalir ke Clear Sky Hammer, Tang San masih menemukan bahwa berat Clear Sky Hammer-nya tiba-tiba lebih dari 2 kali lipat. Apalagi kekuatan ayunan ini jelas jauh lebih besar. Meskipun masih belum bisa dibandingkan dengan cincin roh kera raksasa Titan, itu masih lebih sombong dari sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya Tang San menggunakan palu Sumeru Agung dalam arti sebenarnya, dan rasa sakit yang dia rasakan sama sekali tidak dapat menyembunyikan PLEASURE yang dia rasakan dari serangkaian ledakan cincin. Kaki Qian Rengsui dengan keras mendarat di tanah, menyebabkan suara ledakan yang sangat besar. Dan saat itulah ayunan ketujuh Tang San mencapainya. Qian Rengsui secara bersamaan juga mengerti bagaimana ayahnya terluka parah oleh Clear Sky Douluo saat itu, meskipun kekuatannya seharusnya lebih unggul dari Tang Hao. Bahwa Clear Sky School bisa bertahan selama 1000 tahun, dan pernah menjadi sekte nomor 1 di dunia, jelas tidak mudah. Awalnya, teknik yang dia gunakan untuk menghancurkan cincin rohnya harus digunakan dengan palu ini untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Di dahinya, malaikat kecil emas itu menjadi cerah,
cahaya samar yang mengalir tiba-tiba menyebar, membentuk selubung aneh seperti porselen di sekelilingnya. Dan Qian Rengsui sendiri menyatukan kedua telapak tangannya di dalam casing, semua emosi di matanya sekarang benar-benar terkendali, seperti orang percaya yang saleh. Dia tidak mendengar atau melihat ayunan palu ketujuh Tang San jatuh. Boom, Clear Sky Hammer dengan kaku menabrak cangkang seperti telur emas. Dengan ledakan hebat, Qian Rengsui tiba-tiba dihancurkan langsung ke tanah bersama dengan seluruh kulit telur emas. Namun, ekspresi Tang San sedikit berubah. Karena, kekuatan rebound yang sangat besar hampir membuatnya kehilangan cengkeramannya pada Clear Sky Hammer, dan seluruh tubuhnya terpental kembali setinggi 100 meter di udara. Detik berikutnya tanah itu berubah menjadi benar-benar keemasan. Suara tenang Qian Rengsui bergema dari segala arah. Tang San, kamu sudah bisa bangga bahwa kamu bisa memaksaku untuk menggunakan perisai malaikat kemampuan ilahiku untuk melindungi diriku sendiri. Anda benar-benar telah mengejutkan saya. Tidak heran Anda begitu yakin untuk melawan saya. Namun sayangnya, pada akhirnya Anda tetap tidak akan menang. Aku akan mengajarimu, para dewa, tidak bisa dikalahkan. Warna emas menyebar untuk memenuhi langit dan menutupi tanah, tersamar naik dari tanah untuk menutupi udara. Ekspresi Tang San berubah sangat tidak sedap dipandang. Pada akhirnya dia tidak meledakkan cincin roh kedelapannya, karena sekarang dia sudah benar-benar kehilangan jejak Qian Rengsui. Tapi kehadirannya masih belum lenyap, melainkan ada ke segala arah, di mana-mana cahaya keemasan itu berada. Dia memang harus merasa bangga. Dia mengeluarkan kemampuan pertahanan ilahi seperti pertahanan absolut dari Qian Rengsui, dan juga membuatnya menggunakan domain malaikat tingkat dewa, domain malaikat sejati. Dia benar-benar tidak tahu apakah dia harus merasa bersemangat atau tertekan. Bahwa dia menggunakan domain malaikat berarti Qian Rengsui akhirnya habis-habisan. Dupa itu masih menyala dengan benar, tersangkut di pohon besar yang dilindungi oleh kekuatan ilahi Qian Rengsui. Kemampuan untuk memisahkan keilahian ini saja jauh melampaui kemampuan Tang San. Sedikit dupa terakhir masih tersisa sekarang, bahkan mungkin kurang dari 3 menit. Hanya saja, bisakah dia benar-benar bertahan 3 menit lagi? Lingkungan dipenuhi dengan dunia emas. Tang San tidak lagi merasakan hutan besar Stardow. Di dalam domain malaikat seperti pertama kali dia melawan Qian Rengsui. Domainnya benar-benar ditekan lagi, berbeda satu tingkat. Hanya saja, kali ini perbedaannya bahkan lebih besar, jarak antara manusia dan Tuhan. Mengepalkan Clear Sky Hammer dengan kedua tangan, Tang San perlahan menutup matanya. Dia tahu bahwa menggunakan matanya sekarang sama sekali tidak ada artinya. Di dalam domain tingkat dewa sepenuhnya wilayah Qian Rengsui. Merilekskan seluruh tubuhnya, merasakan binar tajam rasa sakit dari anggota badan dan tulangnya, agresivitas dalam ekspresi Tang San berangsur-angsur menghilang. Sebagai gantinya ada semacam ketenangan yang sulit untuk dijelaskan. Seolah-olah dia sepenuhnya dalam keadaan yang aneh. Dan cincin roh ke-8 terakhir di Clear Sky Hammer tidak juga langsung dihancurkan oleh Tang San, berubah menjadi energi emas yang dalam yang mengalir ke Clear Sky Hammer dan tubuhnya. Suhu di sekitarnya tiba-tiba naik. Dengan mengamati melalui kekuatan mentalnya, Tang San menemukan bahwa naga berapi-api emas yang tak terhitung jumlahnya menerjang ke arahnya, setiap naga emas terkondensasi dari kekuatan ilahi malaikat, mengeluarkan yang terbaik dari domain malaikat ini. Qian Rengsui tidak dapat dilacak, tetapi formasi naga api emas yang sangat besar ini sudah diluncurkan. Boom, Clear Sky Hammer menghancurkan naga api pertama, segera diikuti oleh yang kedua, ketiga, keempat. Kekuatan peledakan cincin Tang San terkandung dalam Clear Sky Hammer, tidak membiarkannya pergi, sepenuhnya mengandalkan keterampilan dan kekuatan Clear Sky Hammer sendiri untuk bersaing dengan naga api emas itu. Dia melayang di posisi semula, dan dengan setiap ayunan dia akan memutar satu putaran. Clear Sky Hammer yang sangat besar yang dipegangnya menyebabkan angin kencang. Kaki yang sepertinya tidak pernah bergerak, masih membuat pergeseran skala kecil yang cerdik yang membuatnya berkedip seperti ilusi. Ini adalah keterampilan rahasia sekte Tang Ghost Shadow Perplexing Step. Langkah membingungkan bayangan hantu Tang San telah lama dipraktikkan untuk sukses besar, dan begitu pula kemampuan roh ciptaannya. Ghost Shadow Perplexing Step dan Disorder Splitting Wind Hammer Method bergabung menjadi Disorder Splitting Wind Dance. Dia sekarang terpental di dalam domain malaikat, semua karena kemampuan roh yang diciptakannya.
Bahkan jika Clear Sky Hammer begitu besar, itu masih tidak dapat memengaruhi kelincahan Tang San. Dalam Disorder Splitting Wind Dance, menghadapi serangan yang dikumpulkan dari naga api yang tak terhitung jumlahnya, dia selalu bisa memiliki Clear Sky Hammer yang dia pegang menyerang naga api di posisi optimal, tetapi juga hanya satu. Dia tidak pernah membiarkan dirinya menghadapi dua naga api sekaligus. Naga api itu mungkin tampak tak ada habisnya, tetapi saat Tang San bergerak di udara, dia masih menyebabkan sirkumsisi seperti itu. Dengan setiap ayunan eksplosif, satu naga api akan hancur. Hanya, segera, satu lagi mengembun tidak jauh dan menerjang dengan panik ke arah Tang San. Perasaan ilahi Qian Rengsui dengan dingin mengamati Tang San di dalam wilayah kekuasaannya. Sama seperti yang dinilai Tang San, saat dia menggunakan domain malaikat, dia tidak lagi berencana untuk membiarkan Tang San melarikan diri. Meskipun tidak banyak waktu telah berlalu, Qian Rengsui memahami lebih dalam lagi bahwa kekuatan Tang San hampir habis. Kekuatan rohnya pada dasarnya akan sepenuhnya digiling oleh naga api di wilayahnya dan mati, bahkan sebelum batang dupa mencapai ujungnya. Tang San, oh Tang San, bahwa Anda bisa memaksa saya untuk langkah ini benar-benar langka. Hanya saja, aku tidak bisa melepaskanmu lagi. Bahkan jika kamu sudah menjadi kelemahan di hatiku, aku masih harus membunuhmu. Kamu benar-benar terlalu menakutkan. Bahkan di tingkat dewa, aku masih bisa merasakan betapa menakutkannya dirimu. Jika Anda benar-benar diizinkan untuk berkembang lebih jauh, tanpa diragukan lagi, suatu hari Anda pasti akan melampaui saya. Dan saya tidak bisa membiarkan hari itu terjadi. Tang San menggunakan segala macam bentuk untuk melawan Qian Rengsui kali ini, dan Qian Rengsui akhirnya menyerah pada mimpinya untuk menaklukkannya. Dia sangat merasa bahwa pria ini pada dasarnya tidak mungkin untuk ditaklukkan, bahkan dengan taruhannya. Jika dia tidak membunuhnya sekarang, maka lain kali mereka bertemu, dia akan menjadi tangguh sampai tingkat yang tidak diketahui. Pada saat itu yang mati mungkin adalah dia. Tang San telah bertahan dengan mengeksploitasi dengan sempurna beberapa ketidaksempurnaan di Qian Rengsui, tetapi dia juga berhasil membangkitkan niat membunuhnya, membuatnya memutuskan untuk tidak lagi memberinya kesempatan. Tetapi pada saat ini, ekspresi Qian Rengsui tiba-tiba berubah sedikit, karena dia terkejut menemukan bahwa serangan yang diayunkan Tang San satu demi satu tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kekuatan roh menurun, dan sebaliknya tumbuh lebih kuat dengan setiap ayunan. Ayunan yang dia lepaskan sebelumnya masih harus dengan sempurna mengenai naga api emas untuk menghancurkannya, tetapi sekarang, bahkan hanya tekanan angin yang dapat dengan mudah menghancurkan naga api. Tingkat di mana naga api mengembun kembali dan menyerang lagi tidak bisa lagi mengukur kecepatan ayunan Tang San. Bagaimana mungkin? Tiba-tiba, cahaya pemahaman melintas di benak Qian Rengsui. Sungguh Tang San, dia sebenarnya tidak menyerah bahkan sekarang, sebenarnya menggunakan metode palu angin pemecah gangguan yang tidak berguna dari Clear Sky School. Penemuan Qian Rengsui tidak bisa disebut lambat, tetapi metode palu angin pemisahan gangguan Tang San telah diayunkan 80 kali penuh. Pada saat yang sama saat dia melakukan ayunan terakhir, naga api di sekitarnya semuanya menghilang. Serapim, Qian Rengsui sendiri, dengan 6 sayap terentang, tubuhnya hampir transparan, menyerbu ke arahnya mengikuti api ekor emas yang menyilaukan. Dengan periode istirahat ini, Qian Rengsui tidak lagi terengah-engah, dan terlebih lagi telah meningkatkan kekuatan ilahi ke tingkat terkuat. Tanpa menggunakan senjata ilahi, ini praktis adalah serangan terkuatnya. Dan menghadapinya, adalah pukulan terakhir Tang San's Disorder Splitting Wind Dance. Warna hitam di Clear Sky Hammer tiba-tiba menghilang, sesaat setelah Tang San mengayunkan pukulan terakhir ini. Seluruh tubuhnya tampak menjadi ilusi di udara, dan di belakang Tang San, bayangan melingkar berkilauan. Itu adalah cakram merah, sepenuhnya merah darah, merah penuh dengan niat pembantaian tak terbatas. Warna merah itu mengandung denyut aura khusus yang secara tak terduga untuk sementara memaksa domain malaikat di sekitarnya mundur, menyebabkan kekuatan penuh dari Swin Tang San benar-benar terkondensasi ke arah Qian Rengsui. 81 ayunan menjadi satu, kekuatan superposisi. Meskipun setiap ayunan sebelumnya sedikit melemah karena melenyapkan naga api, pada saat ini, saat ayunan pertama 80 ini meletus, Tang San juga sepenuhnya melepaskan energi kental dari ledakan cincin roh ke-8-nya.
Tanpa pertanyaan, ini juga merupakan serangan terkuat yang dia mampu saat ini. Yang terkuat menyerang yang terkuat. Saat kedua belah pihak akan bertabrakan, Tang San membuka matanya. Dari pupil matanya, dua petir emas murni melesat keluar. Dalam jarak sedekat itu, dengan dua serangan yang akan bertabrakan, bahkan kekuatan seperti Qian Rengsui tidak bisa mengelak, dan dua cahaya keemasan yang dalam itu melesat ke matanya. Niat ilahi mengejutkan. Qian Rengsui hanya merasa seperti dua jarum tajam dipaksa masuk ke otaknya, indera ilahi yang kuat tiba-tiba berubah menjadi kacau pada saat ini, dan serangan 120% aslinya tiba-tiba kehilangan 40%, hanya 80% yang tersisa. Bahkan domain malaikatnya berfluktuasi secara intens karena indera ilahi yang bersemangat. Boom, tabrakan abadi, ledakan seperti langit dan bumi yang membelah. Clear Sky Hammer milik Tang San meledak melawan Qian Rengsui seperti naga emas yang marah. Saat ini, Clear Sky Hammer-nya tidak lagi memiliki jejak hitam. Mengandalkan kekuatan metode Disorder Splitting Wind Hammer dan Ring Detonation, Tang San benar-benar mengangkat Clear Sky Hammer-nya ke tingkat dewa. Tang San tahu bahwa jika dia selalu bisa mempertahankan Clear Sky Hammer seperti ini, maka dia juga akan menjadi dewa. Dan Clear Sky Hammer bukan hanya rohnya, tetapi juga senjatanya. Sama seperti Seagot Trident untuk Seagot. Seagot saat itu memiliki Trisula emas sebagai rohnya. Pada akhirnya itu disempurnakan menjadi senjata ilahi sejati, jika tidak, bagaimana ia bisa memiliki kekuatan ilahi yang begitu besar? Di langit, surga yang benar-benar keemasan tiba-tiba menunjukkan celah. Sebuah bayangan jatuh dari langit, menabrak tanah dengan keras, gelombang energi yang sangat besar meledakkan lubang raksasa di tanah. Dan cahaya keemasan di langit pada saat ini dengan cepat mengembun menuju satu titik. Yang terjepit dari celah dan jatuh ke tanah tidak diragukan lagi adalah Tang San. Saat ini dia hanya merasa semua tulangnya hancur, dan Clear Sky Hammer tanpa cincin roh sekarang juga berubah menjadi bintik-bintik cahaya hitam dan menghilang ke dalam tubuhnya, tidak dapat digunakan. Tapi, Tang San masih bersemangat, karena dia mengandalkan kecerdasan dan kekuatannya untuk benar-benar memotong domain tingkat dewa. Itu adalah domain tingkat dewa.